Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Suara Padang dimanapun Anda berada. Apa suka dukanya dalam memimpin sebuah rumah sakit itu? Sebenarnya banyak juga suka dukanya. Tantangannya. Tapi tantangan. Kita bicara dukanya dulu. Emang saya lebih senang ketika ada tantangan. Saya udah bilang tadi suka tantangan. Ya kan, jadi ketika di puskesmas dulu, saya puskesmas yang pertama, saya dokter pertama di situ. Ketika masuk di panti itu pada saat itu hanya sebuah balai kesehatan, ya kan, yang sangat sederhana. Pada saat saya masuk ke situ, karyawannya hanya 9 orang. Oh iya? Nah, iya, berjuang lah ya. kemudian kita berusaha bagaimana membangun Ibnu Sina Panti ini. Nah, sehingga pada saat saya berangkat dari situ itu karyanya ada 24 orang. Mulai dari 9 tadi sudah Ya, jadi 24. jadi 24. Status berbeda nggak tuh dari balai kesehatan? Mana masih saya pada saat saya di panti itu saya sudah berusaha waktu itu untuk mengurusnya menjadi sebuah rumah sakit. Bukan balai lagi. Bukan balai lagi. Tapi ketika saya sedang mengurusnya, nah, pengurusan sedang berjalan, ya saya sekolah. Iya. Jadi ini semuanya ditinggal. Ya, jadi terabaikan. Jadi terabaikan pada saat itu. Karena, Padahal kenapa? Karena dia di panti itu potensinya bagus. Karena di panti itulah saya dapat pengalaman klinis ya yang barangkali ya memang kalau kita berada di Padang itu tidak pernah kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau di Padang itu banyak alternatif. Spesialis kan banyak. Pada saat di panti kan saya masih dokter umum. Iya. Ya kan? Nah, pada saat jadi dokter umum itu banyak kasus-kasus yang kita temukan yang kita mau tidak mau harus menanggulanginya. Karena tidak ada pilihan lain. Jauh. Iya. Spesialis jauh. Pada saat itu di Lubuk Kaping belum ada spesialis. Iya. Sementara yang adanya cuma di Bukit Tinggi kan. Sementara orang harus kita bantu. Orang harus kita tolong. Dan tidak mungkin menempuh perjalanan sejauh tidak itu. Tidak mungkin. Kalaupun mungkin, tapi mereka tidak mau untuk berangkat. Itu yang paling banyak. Itu yang tantangan betul ya. Itu yang tantangannya. Kami tidak mau Pak dirujuk ke Bukit Tinggi. Kami cukup di sini. Silakan Bapak bantu kami, tolong kami. Kalau Bapak tidak mau menolong kami, udah kami balik lagi pulang. Nah, inilah yang membuat kita harus berpikir bagaimana caranya bisa menolong orang, ya kan? Dengan situasi yang seperti itu. Kita hanya dokter umum. Padahal ini harus dokter spesialis yang nangani. Jangan-jangan itu yang membuat Anda itu pengen jadi dokter spesialis kali ya? Iya, salah satu di antaranya iya. Karena adanya pengalaman-pengalaman tadi. Iya. Nah, tantangan-tantangan ini. Jadi tantangan ini yang membuat kita menjadi berpikir, membuat kita jadi bekerja, ya kan? Kita bekerja, berpikir untuk mencari solusi dari apa yang kita hadapi. Masya Allah. Nah, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, itu bagaimana itu rasanya? Kan dua rumah sakit yang Pak Hafizul pimpin ya. Simpang 4 itu juga ada tantangannya. Nah, pertama tantangan yang saya hadapi dulu adalah apalagi pada tahun 2003, 2004 ya, sebelum 2010 itu di Simpang 4 ada spesialis. Satu-satunya spesialis saya. Itu tantangannya. Yang pertama. Banyak pasien. Adanya dokter spesialis yang datang ke Simpang 4 itu cuma sekali seminggu. Datang dari Bukit Tinggi, dari Lubuk Basum atau dari Lubuk Kaping. Nah, ini kan menjadi masalah bagi perawatan pasien. Betul. Kenapa? Karena pasien kan tidak boleh, mungkin contohnya kayak pasien bedah habis dioperasi kemudian ditinggal dokternya entah kemana kan, pasiennya ditinggal, kemudian kita yang mengemasinya. Menanggulangi kita lagi. Nah, kan tidak mungkin ini juga. Jadi makanya artinya pelayan tidak bagus. Kemudian yang kedua, ada kasus karena ada dokternya kan harus kita rujuk. Padahal kalau kita punya dokter di sana itu bisa ditanggulangi di situ. Ini perjuangannya. Nah, jadi inilah yang saya coba di Simpang 4 itu bagaimana caranya agar ada dokter spesialis di Simpang 4. Ada 5 jenis
spesialis yang ada pada Yang saat itu. awalnya tadi adalah hanya Hanya dokter. sendiri. Iya. Nggak ada orang lain kan. Kalau sekarang udah rame, udah baik. Udah bagus ya. Udah, Pak. Sudah sangat bagus. Iya. Ya. Bedanya dengan rumah sakit Padang enak Nah, mana nih? kalau di Padang tuh spesialisnya banyak. Mhm. Iya. Bahkan banyak subspesialis. Iya, iya. Tantangannya di mana di Padang nih? Hah? Tantangannya apa di Padang nih? Tantangannya mengelola subspesialis ini. Oh, Karena kalau cuma bagi saya tidak terlalu ini ya. Kenapa? Karena yang spesialis yang ada di Padang ini, karena saya udah senior ya. Jadi mereka kebanyakan teman. Jadi tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan mereka. sulit, ya. Artinya hubungan kita bagus lah dengan dia gitu. Itu yang kita jaga. Dr. Elvizon Amir, SPPD Finarsim. Sahabat setahu kita, dalam jejak karir beliau selalu cemerlang dan baik apa yang dikerjakannya. Dokter, sekarang kan masih praktek nih. Masih praktek. Masih. Jadi sekarang jadi anak buah dong. Ayolah. Kita itu harus siap untuk dipimpin dan siap untuk memimpin. Itu dia. Kok nggak ada perubahan ya? Biasa saja. Biasanya. Orang dari pemimpin menjadi dipimpin tuh biasanya beda tuh. Kusut dia. Apa rencana ke depan nih Pak Dokter? Nah, masih tetap mengabdi terus di Ibnu Sina, kemudian punya pandangan lain ke depan? Jadi sebagai tenaga fungsional, sebagai penyakit dalam itu akan tetap. Artinya tetap akan mengabdi di masyarakat dalam dunia kesehatan saja. Ya, saya kira itu lebih enjoy saya. Pak Elvizon, kira-kira setelah menjadi seorang pemimpin, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya begini, kalau saya, ini kan pikirannya. Kalau kita sebagai pemimpin, yang pertama, harus siap untuk mengecewakan dan siap untuk dikecewakan. Pemimpin itu harus siap untuk mengecewakan dan siap untuk dikecewakan. Ya. Jadi punya ilmu tega ya. Pemimpin itu punya ilmu tega ya. Kenapa? Ya. Keputusan kita tidak semua orang akan suka. Ada yang kecewa dengan keputusan kita. Yeah. Makanya kita harus siap untuk mengecewakan orang lain, sekalipun itu teman sendiri. Kalau memang itu harus keputusan kita ambil. Pemimpin itu tega mesti. Iya, memang harus begitu. Kalau enggak jalan. Kalau kan yang kita pertimbangkan kan lembaga. Kebaikan bagi orang banyak kita dahulukan daripada kebaikan pribadi. Jadi kita harus siap untuk mengecewakan orang. Dan siap juga untuk dikecewakan. Kecewa apa contohnya? Nah, dikecewakan contohnya begini kan. Nah, ketika kita membuat program begini, ternyata nanti program itu tidak jalan. Karena ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak jalan seperti apa yang kita harapkan. Jalan sih jalan, tapi tidak seperti apa yang kita harapkan. Iya. Tidak seperti yang kita inginkan. Ya. Kita harus siap juga untuk itu, untuk kecewa. Itu sakit juga itu. Ini terakhir Pak. Ini sudah banyak kita ngomong nih. Mengabdi di kesehatan apa mau jadi penulis? Dua-duanya. Kalau saya suruh milih satu? Enggak. Enggak bisa. Satu-satu. Pak Elvizon, terima kasih. Ya, terima kasih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Radio Talk Show hari ini. Nantikan program Radio Talk Show berikutnya.